Hai Harun, mau kemana? Yuk sholat. Bentar teman, aku mau sapa teman-teman di rumah dulu ya. Soalnya kita mau PJJ nih. Hey my friends, aku kira kamu mau kabur. Begitu teman, sholat itu sangat penting karena Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2, yaitu qad aflahal mu'minun alladzi hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, oke teman, harus sholat ya. Iya, I see. Sebentar, kita sapa teman-teman dulu ya. Kaifa haluk? Hello my friends. How do you do? Nice to meet you. Teman, materi agama hari ini tentang sholat ya. Yuk kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? How are you today? Nice to meet you. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapat rahmat Allah dan tetap punya semangat belajar yang tinggi. Oke, sudah sholat subuh belum? Nah, Madam berharap kalian sudah melakukannya. Hari ini pelajaran agama kita akan belajar tentang sholat dan tata caranya. Nah, sebelum kita masuk ke tata cara sholat, kita harus tahu dulu apa itu sholat. Sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat itu ada yang fardu dan ada yang sunat. Nah, fardu artinya sesuatu yang wajib dikerjakan atau dilaksanakan. Jadi, sholat fardu adalah sholat yang wajib dikerjakan atau dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Dinamakanlah fardu ain. Nah, firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 103, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta." Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, sholat itu wajib anak-anak, wajib bagi setiap orang Islam. Sholat fardu wajib dilaksanakan dalam kondisi apapun, baik sehat maupun sakit, kecuali hilang akal. Dan dimanapun kita berada, jika sudah masuk waktu sholat, segeralah lakukan. Oke? Baiklah, sekarang kita lanjutkan macam-macam sholat fardu. Jumlah sholat fardu yang wajib atas umat Islam dalam sehari semalam ada 5 waktu anak-anak. Sedangkan jumlah rakaat sholat dalam sehari semalam ada 17 rakaat. Itu yang fardu ya. Nah, pertama sholat subuh. Sholat subuh itu terdiri dari 2 rakaat, dikerjakan pada pagi hari pada waktu subuh mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Waktu sholat subuh sangat singkat, kira-kira pukul 4 sampai pukul 5.30 WIBA. Kemudian disesuaikan lagi dengan waktu sholat masing-masing daerah. Oke? Nah, kedua sholat zuhur. Sholat zuhur ini terdiri dari 4 rakaat, dikerjakan pada siang hari, kira-kira pukul 12 sampai pukul 15 atau jam 3 sore. Nah, sebelum masuk waktu asar, disesuaikan lagi dengan waktu sholat masing-masing daerah. Dan ketiga, sholat asar. Sholat asar ini sholat yang terdiri dari 4 rakaat, dikerjakan di waktu sore, kira-kira pukul 15 atau pukul 3 sore sampai pukul 17.45, pukul 5:45 sore. Disesuaikan lagi dengan waktu sholat masing-masing daerah anak-anak. Nah, yang keempat, sholat maghrib. Sholat maghrib ini terdiri dari 3 rakaat, dikerjakan pada petang hari, kira-kira pukul 17.50 sampai pukul 19 atau pukul 7 malam. Nah, ini sebelum masuk waktu sholat isya, waktunya, rentang waktunya. Nah, disesuaikan dengan waktu sholat masing-masing daerah lagi. Terakhir adalah sholat isya, yaitu terdiri dari 4 rakaat, dikerjakan pada malam hari, kira-kira pukul 19 atau pukul 7 sampai pukul 4 subuh. Nah, disesuaikan dengan waktu masing-masing daerah lagi. Oke anak-anak,
Oke, sekarang kita masuk ke tata cara mengerjakan sholat fardu itu sendiri. Nah, rakaat yang pertama yaitu berdiri tegak menghadap ke arah kiblat, dimulai dengan niat sesuai sholat yang akan kita kerjakan. Nah, seperti ini anak-anak. Oke, berdiri tegak. Anak laki-laki itu kakinya direnggangkan ya. Nah, kedua, membaca takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan setinggi telinga dan hati mengucapkan niat. Seperti ini ya. Oke. Do you understand? Kita lanjutkan yang ketiga. Nah, membaca doa iftitah, kemudian surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat pendek yang lainnya. Oke, kalian lihat gambarnya seperti ini ya gerakannya. Kemudian yang keempat, ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah itu diam sebentar dalam setiap gerakan sholat, disertai kemudian membaca bacaan ruku. Nih seperti ini, oke? Nah, yang kelima, i'tidal dengan tumak ninah sampai berdiri tegak lurus lalu membaca bacaan i'tidal. Kemudian yang keenam, sujud pertama dengan tumak ninah dan membaca bacaan sujud. Oke, seperti ini ya gambarnya atau gerakannya. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang ketujuh, duduk di antara dua sujud atau duduk iftirash dengan tumak ninah sambil membaca bacaan duduk di antara dua sujud seperti gambar ini. Kemudian yang kedelapan, sujud kedua dengan tumak ninah dan membaca bacaan sujud, kemudian baru berdiri ya. Nah, sujudnya seperti ini. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan rakaat kedua. Nah, di rakaat kedua yang dilakukan adalah pertama berdiri tegak untuk rakaat kedua, membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah pendek lainnya. Kedua, ruku dengan tumak ninah diikuti dengan membaca bacaan ruku. Ketiga, i'tidal dengan tumak ninah sampai berdiri tegak, lurus dan tenang disertai membaca bacaan i'tidal. Keempat, sujud pertama dengan tumak ninah dan membaca bacaan sujud. Kelima, duduk antara dua sujud iftirash dengan tumak ninah sambil membaca bacaannya. Keenam, sujud kedua dengan tumak ninah dan membaca bacaan sujud. Ketujuh, duduk tasyahud awal iftirash dan membaca bacaan tasyahud awal. Kemudian baru berdiri anak-anak. Nah, sekarang rakaat ketiga, apa saja yang dilakukan? Pertama, berdiri tegak untuk rakaat ketiga, membaca surah Al-Fatihah, tidak membaca surah pendek ya. Kedua, ruku dengan tumak ninah diikuti dengan bacaan ruku. Kemudian i'tidal dengan tumak ninah sambil berdiri tegak lurus dan tenang disertai membaca bacaan i'tidal. Kemudian 4, sujud pertama dengan tumak ninah dan membaca bacaan sujud. Kelima, duduk antara dua sujud iftirash dengan tumak ninah sambil membaca bacaannya. Kemudian keenam, sujud kedua dengan tumak ninah dan membaca bacaan sujud. Kemudian baru. Sekarang rakaat keempat, apa saja yang dilakukan? Pertama, berdiri tegak untuk rakaat keempat, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Kedua, ruku dengan tumak ninah diikuti dengan bacaan ruku. Ketiga, i'tidal dengan tumak ninah sambil berdiri tegak lurus dan tenang disertai membaca bacaan i'tidal. Keempat, sujud pertama dengan tumak ninah dan membaca bacaan sujud lagi. Kemudian 5, duduk di antara dua sujud iftirash dengan tumak ninah sambil membaca bacaannya. Keenam, sujud kedua dengan tumak ninah dan membaca bacaan sujud. Ketujuh, duduk tasyahud akhir tawarruk dan membaca bacaan tasyahud akhir. Oke anak-anak, semoga kalian mengerti ya. Nah, pada rakaat keempat, yang kegiatan yang terakhir adalah membaca salam pertama sambil menoleh ke kanan dan salam kedua sambil menoleh ke kiri seperti gambar. Oke anak-anak, sekarang tanbihun, peringatan. Nih, lihat ya. Jika kita sholat subuh setelah sujud kedua pada rakaat kedua, kemudian duduk tasyahud akhir
dan membaca bacaannya, kemudian baru salam. Nah, jika kita sholat maghrib, setelah sujud rakaat ketiga, kemudian duduk tasyahud akhir dan membaca bacaannya, kemudian salam. Oke anak-anak, do you understand? Nah, nanti jika kalian belum paham, silakan kalian ulang-ulangi melihat video pembelajaran ini sampai kalian paham. Nah, untuk bacaannya kita akan bahas minggu depan. Oke? Let's finish our lesson by hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, my friends, do you understand? Okay, jika kamu sudah paham, ayo uji kemampuan jawab puzzle berikut ini. If you finish, don't forget you send it to our madam. Okay? Let's finish our lesson by hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.